Shalom. Apa kabar? Belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, saya perkenalkan dulu biar lebih akrab saudara ya. Nama saya Evi, saya tinggal di Sidoarjo. Tapi asli saya Surabaya saudara. Saya pindah ke Sidoarjo 15 tahun yang lalu. Ada suatu rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya tinggal dengan adik saya yang paling cantik. Ya, puji Tuhan. Kami selalu berdua, biasanya kami dengan tim saudara, 5 orang. Ya, kami keliling ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Ya, kami ke Singapura, ke Malaysia, kemana Tuhan utus kami. Semua itu bukan karena kuat gagahnya kami. Kami manusia biasa. Di awal Desember kemarin saya sempat sakit saudara. Saya sempat sakit. Saya dari perjalanan di Jawa Tengah. Saya setir sendiri saudara kemana-mana. Solo, Jawa Tengah, Jakarta saya setir sendiri. Tanpa ada yang gantiin. Itu sudah biasa. Karena hidup kami berdua itu adalah di lapangan saudara. Sebelum kami pelayanan full time 3 tahun yang lalu kami adalah pengusaha. Kami berdua pengusaha yang sukses dan luar biasa. Tuhan percayakan semua itu karena Tuhan mencintai kami. Tapi 2013 Tuhan panggil saya untuk pelayanan, saya menolak saudara. Saya ngomong Tuhan, jadi hamba Tuhan itu hidup dari iman. Kalau pengusaha mau kemana-mana enak saudara, bener enggak? Saya mau pergi jalan, adik saya bosen, yuk kita pergi. Terbang saudara, kemana kita mau pergi Sabtu, kita pergi Minggu balik, Senin atau balik, itu gampang saudara. Kalau menjadi hamba Tuhan saudara, saya percaya Tuhan tetap memberikan terbaik. Kalau dia saya bilang, capek kita pergi yuk, doa dulu. Enak enggak saudara? Kalau dulu bekerja, kalau sekarang berdoa, ada sesuatu yang beda saudara. Ya, saya tinggal di Sidoarjo, nama saya Evi, adik saya Fani. Ya kalau saya itu orangnya agak pencilaan saudara. Ya, itu kebiasaan cilik tapi muter ya saudara. Saya di Sidoarjo, adik saya yang paling bontot, kami berdua. Berdua itu punya status saudara, jujubah. Apa itu? Jomblo-jomblo yang bahagia. Loh, saya jujubah saudara, saya usia 52 tahun ini. 52 tapi seperti 17 tahun. Saya enggak mau kalah dengan yang sudah ini saudara, saya berbeda karena saya ada Yesus dalam hidup saya. Saya enggak pernah berduka cita, susah. Garai imunnya turun, saya enggak mau. Saya terus bersemangat, satu hari ini 3 kali saudara. Di tempat ketiga, ini yang ketiga saudara. Ada sesuatu yang luar biasa, saya kuat di dalam Tuhan. Semua karena apa? Tuhan mencintai saya dan saya mencintai Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya enggak mau kalah dengan yang masih muda-muda. Saya memang menjadi pembina di youth saudara. Mereka percaya dengan saya karena saya masih imut. Puji Tuhan saudara. Dalam kondisi apapun hari-hari ini saudara harus tegar loh saudara. Amin saudara. Jangan takut apa yang namanya Jangan sebut corona kebagusan, koronce. Biar dia cepat minggat saudara ya. Kami mengembalakan di Sidoarjo juga, saya mengembalakan juga di Sidoarjo. Tepatnya nanti saya kasih kartu nama biar semua datang nanti. Ya, kami mengembalakan di Sidoarjo sudah sekitar 9 tahun. Pelayanan kami full time baru 4 tahun ini. Kalau pelayanan yang belum full time sudah 9 tahun saudara. Saya dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Bersama Yesus sungguh manis sih. Seperti lagunya tadi saudara ya. Jalan dengan Yesus itu manis sih. Kalau saudara mengatakan hari ini, aduh dunia mengatakan gak bagus begini. Itu kata dunia. Tapi saudara dan saya berbeda. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Yang sudah di cover Tuhan. Kalau orang dunia mengatakan, jangan salaman. Nanti ketularan. Parno saudara. Waktu saya sakit jujur saudara. Setiap hari WA saya itu tentang COVID. Lama-lama saya juga parno saudara.
Ada jemaat mau datang, sebentar itu COVID enggak ya? Waduh saudara, saya nangis dari depan Tuhan, saya minta ampun. Sebetulnya enggak ada sesuatu yang menakutkan di dunia ini. Kalau saudara takut dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau takut dengan COVID, enggak boleh saudara. Loh COVID ada, saya tahu COVID ada. Tapi kita enggak boleh takut. Juga tidak boleh nantangin COVID, betul? Kalau ada saudara di tempat ini, umpamanya ada yang kena COVID terus ngomong gini, kamu COVID ya? Aku mengasihimu, pulang babak belur saudara. Kalau bebek belur enak saudara, babak belur adem panas saudara. Kita nggak boleh nantangin COVID. Tuhan izinkan semua terjadi agar saudara dan saya semakin hidup melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 dibaca tiap hari. Kok sih kena COVID ya? Siapa yang salah? Tuhan kali terlalu sibuk sehingga aku dilewati. No, bukan begitu. Iman saudara dan saya itu yang terpenting. Waktu saudara berjalan, sertakan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Waktu saudara berjalan, bawa Yesus dalam hidup saudara. Waktu Yesus ada dalam hidup saudara, firman-Nya berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalammu, maka apa saudara? Pinter semua. Tuhan itu berkata, apa saja yang kau minta, pasti tapi juga harus melakukan bagiannya saudara. Minta tok saudara, bener enggak? Kemarin Natal saya ngomong sama jemaat saya. Hari ini Natal, kita akan rayakan Natal. Ada yang ngomong gini, Bu, boleh enggak saya minta hadiah? Loh, hadiah dari mana? Kemana? Hadiah Tuhan Yesus. Loh ya apa sih? Yang ulang tahun Tuhan Yesus yang kita minta hadiah. Berapa banyak anak Tuhan yang begitu? Betul enggak? Di sini enggak ada. Di sini luar biasa orang anak sing aku. Yesus yang ulang tahun kita yang minta hadiah, bener apa salah? Ya kita memberikan yang terbaik untuk kado buat Yesus. Selama 1 tahun pemeliharaannya Tuhan itu apa yang saudara mau berikan kepada dia? Jangan cuma minta saudara, buang saudara. Buang pikiran-pikiran yang selalu gini. Anak Tuhan gak boleh. Anak Tuhan harus berusaha. Berubah pikiran, mindset harus dirubah. Supaya apa? Waktu saudara menghadapi masalah, Yesus lebih besar saudara daripada masalah saudara. Di masa-masa yang sukar ini banyak anak Tuhan yang melo saudara. You know melo. Tuhan di manakah engkau? Tuhan apakah engkau ada? Jawabannya aku di hatimu sayang. Loh. Enak enggak melok Yesus itu? Enak ya? Tapi Tuhan juga enggak ngomong loh. Langit selalu biru, jalan selalu rata. Bayar tol aja kadang masih jalannya enggak enak. Wes bayar saudara. Mengiring Yesus itu apa? Dengan segenap hati saudara dan saya. Sehingga waktu masalah datang, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan ada masalah, Tuhan kok bisa Tuhan. Jika engkau berkehendak, lalukan cawan ini, melok Tuhan Yesus saudara. Kalau yang enak, yes Tuhan. Thank you Lord. Gampang saudara, enak mesti ngomong thank you. Ada masalah, thank you Tuhan, masalah datang. Sik panas baduk Jarang saudara. Saya menghadapi masalah 3 tahun saudara. Saya harus berlutut tiap hari. Tuhan izinkan membawa saya 3,5 tahun untuk berpuasa. 3,5 tahun saudara. Esther. Puasa raya. Puasa-puasa itu Tuhan suruh saya. Saya ngomong Tuhan jadi pengusaha enak saudara. Enak pengusaha Tuhan, saya mau kemana-mana enak. Apalagi bujang kemana-mana, ya ada yang melarang, betul gak? Begitu saya ikut Tuhan kemana-mana, ya ada yang melarang. Sini. Ke kiri enak ya. Goyang mamere saudara. Ngikut flow-nya Tuhan. Hari ini saudara harus tahu. Bagaimana saat kita menghadapi kesukaran yang luar biasa di luar sana. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu kalau enggak bawa Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dikit-dikit corona. 1 hari kalau enggak ada berita corona saudara. Tangannya orang-orang enggak bisa keriting saudara. Tiap hari corona, betul enggak? Mau tidur corona. Bangun tidur corona. Tengah hari corona.
Saya ngomong kapan ya berhenti corona ini ya. Sebetulnya nggak usah digede-gedein saudara. Di negara lain tanpa dibesar-besarkan masalahnya saudara, bisa cepat teratasi. Karena imunnya semakin kuat. Kalau ditakut-takutin saudara, ayo corona. Kira-kira takut gak saudara? Waduh, saya parno saudara 3 minggu saudara. Tak pikir-pikir lagi, loh aku kok jadi yang parno ya? Saya mulai cari kebenaran. Saya mulai datangi, Tuhan ampuni. Saya mulai dekat kembali. Tuhan bilang, jauhkan semuanya. Waktu saya mulai mendekatkan hati hidup saya kepada Tuhan, Tuhan mulai berbicara. Saudara, kemarin ada pesawat jatuh, kami tim doa sudah tahu saudara. Tuhan sudah ngasih tahu, ada badai, ada longsor, tanah terbelah. Semua tim doa di tempat saya sudah mendapat. Karena apa? Kami punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau beritahukan kepada saudara dan saya. Asal saudara dan saya hidup melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Ayo kita baca firman Tuhan saudara. Kalau hamba Tuhan berkhotbah tanpa firman, sesat nanti saudara. Oke, kita baca firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya di tempat ini adalah orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Orang-orang yang begitu mendengar firman Tuhan, maka hidupnya akan diperbaharui. Mengiring Yesus di masa sukar itu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama Tuhan katakan apa saudara? Masalah, persoalan pada hari-hari terakhir itu memang banyak saudara. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 demikian firman Tuhan. Sudah dapat saya bacakan saudara? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Loh Tuhan sudah ngomong kok saudara. Berarti di dunia ini tidak ada yang baru. Semuanya sudah Tuhan beri tahu. Ada masa-masa yang sukar di akhir-akhir ini. Dan ini terjadi saudara. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kalau firman ini menjadi daging dalam hidup kita, kita pasti bisa merespon dengan baik. Sehingga kita tidak lagi khawatir. Kita harus bagaimana menghadapi masa sukar? Ya tegar dong. Jangan melo. Jangan dikit-dikit nyalain Tuhan. Tuhan kok gak adil. Tuhan kok gak begini. No. Tapi ini loh saudara. Tuhan sudah memberitahu. Ayo anakku, tegarlah engkau menghadapi situasi seperti ini. Jangan kau takut. Yes Tuhan. Ada sesuatu yang beda saudara. Dunia sedang gonjang-ganjing dengan virus saudara. Tapi saudara dan saya tetap hidup melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara. Masa yang sukar itu datang di akhir-akhir. Kalau lakon itu menangnya belakang saudara ya. Kalau menang di depan sudah buyar saudara. Bukan berarti kita itu menang di belakang. Setiap hari kita menang. Tuhan katakan kita menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Ayo saudara harus tegar hari-hari ini. Siap untuk tegar? Jangan ngomong, aku sudah usia 60 loh. No, enggak usah saudara. Usia 60 itu masih muda. Sarah 90 punya anak. Loh, betul enggak? Berarti saudara usia 60 muda enggak? Mama saya 86 ngomong gini, oh mama ini loh masih kuat, masih muda. Loh, mama saya 86 saudara. Mama saya 86, cucunya 47. Doa ya? Cicitnya 27. Itu kalau Cieven saudara menikah, gak usah ngundang orang banyak saudara. Itu kebek. Saya, puji Tuhan saudara, sehat sampai hari ini. Mama saya 86. Cynthia nanti 87 saudara. Saya klaim janji Tuhan untuk mama saya. Waktu mama saya sakit Tuhan ngomong sama saya berdoa. Tuhan bilang, nak kamu ingat gak Raja Hizkia? Yes Tuhan, aku akan menambahkan dia 15 tahun. Waktu itu mama saya 85, saya klaim dalam nama Yesus aku pegang janji itu. Waktu saya di Lampung waktu itu saudara. Tuhan berbicara seperti itu, mama saya sakit. Ada sesuatu yang beda saudara jika saudara dan saya hidup melekat kepada Tuhan. Percaya janjinya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin.
janji Tuhan itu murni. Oke? Dan yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan, tegar itu yang seperti apa? Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kuasa yang diberikan bagi saudara dan saya. Ada sesuatu yang berbeda. Kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan adalah untuk menginjak ular kalajengking dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Untuk itu jangan takut lagi saudara. Apapun dunia katakan, apapun keadaan dunia yang tidak baik, tapi saudara dan saya tetap di dalam covernya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ayo tegar saudara, gak usah takut menghadapi apapun. Dan yang kedua yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan, mengucap syukur dan tidak khawatir. Amin. Kalau saudara tegar, saudara pasti bisa mengucap syukur. Kalau saudara tegar, saudara pasti tidak akan khawatir. Karena ada janji-janji Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini ayat yang saya sukai banget saudara ya. Tuhan katakan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun saudara saat ini. Baik ada tempat ini maupun ada di rumah. Dalam segala hal. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya dalam kesesakan. Problem masalah anak-anak. Percayalah, Tuhan ada bagi saudara dan saya. Mungkin hari ini finansial keadaan saudara tidak baik. Mungkin sekarang saudara berseru dalam nama Yesus. Percayalah, Tuhan akan datang dan memberi yang terbaik. Waktu saya mengalami masalah saudara, saya duduk bawah kaki Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, hari ini aku angkat kedua tangan. Tandanya aku tidak mampu. Waktu aku angkat tangan, Tuhan kau turun tangan tolong. 3 tahun saya terombang ambing saudara. Saya mempertahankan pekerjaan saya. Pegawai saya 10 habis. Mobil saya 5, truk saya habis saudara. Karena tidak nurut saudara. Di waktu badai datang itu, bukan Tuhan tidak cinta saya. Tapi Tuhan mau lebih cinta saya. Dia minta waktu saya, segenap waktu saya untuk Tuhan. Saya berbantah dengan Tuhan. Saya enggak mau. Tuhan no. Waktu Pastor Daniel Rats tumpang tangan kepada saya. Dia katakan, engkau adalah milik Kristus. Engkau harus memuliakan Tuhan segenap hati dan waktumu. Engkau adalah hamba Tuhan. Saya nolak saudara. Saya ngomong, wah pastor ini salah, saya ini pengusaha, bukan hamba Tuhan. Daniel Rats ketemu sama saya undang di tempat saya cerita, pastor masih ingat saya? No, saya tidak ingat, saya cerita. Oh kamu itu ya, bagaimana sekarang? Ikut Tuhan? Ya ini, saya menggembalakan di Sidoarjo sekarang, puji Tuhan. Saya menolak beberapa hamba Tuhan, menubuatkan saya tentang saya menjadi hamba Tuhan, saya tolak saudara. Karena maaf saudara, background keluarga saya adalah seluruhnya pengusaha. Tidak ada yang jadi hamba Tuhan. Waktu saya memutuskan jadi hamba Tuhan, mama saya pun bilang apa? Lu itu sencing, sencing ya. Gila, lu sencing. Omset yang begitu besar kamu tinggal, ikut jadi hamba Tuhan. Makan apa? Nasi mah. Loh betul tuh saudara? Semua keluarga saya yang mengatakan, Vi, sudah dipikir? Sudah. Daripada babak belur saudara. Semua sudah Tuhan izinkan ambil. Masa 2 rumah saya juga diambil Tuhan? Saya ngomong no, stop Tuhan. 1 tempat untuk kerja saya jadikan tempat ibadah. 1 rumah untuk saya tinggal. Pastori, saya mau ngomong sama Tuhan, inilah milikmu Tuhan. Jadi seperti apa yang kau mau. Dan sampai hari ini sudah masuk hampir 4 tahun saudara. Tuhan ada bersama dengan saya.
Tuhan menyertai, lebih 4 tahun saudara, 2016 November, oh ya 4 tahun lebih saudara. Tuhan menyertai kehidupan saya. Saya enggak penting saudara, seperti dulu hidup glamor. Kemana saya sekarang, no, saya stay. Saya hubungan dengan Tuhan. Tuhan berbicara apa, saya sampaikan. Banyak orang-orang datang ke tempat saya dalam kesesakan. Tuhan berbicara apa, saya sampaikan. Satu hal saya katakan, jangan takut, tetap tegar. Ayo jalan dengan Tuhan. Serahkan semua khawatirmu. Sekarang Tuhan berbicara seperti ini. Kau harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan puji Tuhan saudara. Mereka semua dahsyat. Datang ke tempat saya dengan apa saudara? Bukan membawa berkat, membawa kertas. Totalan utang saudara. Nopek tiau. Terus saya disuruh doakan. Didoakan piye dia? Apa tak kasih duit aja? Wong duit aku enggak punya. Saya ngajak dia berdoa. Yuk kita berdoa. Sepakat sehati. Kita berdoa. Tidak sampai 3 bulan saudara. Tuhan tolong dan semua selesai. Nopek tiau saudara. Loh gak tepuk tangan saudara. Tepuk tangan saudara. Tuhan kita dahsyat saudara. Ya. Ada yang datang dengan utang 800 juta saudara. Kartu kredit. Loh ini kayak apa kartu kredit? Saya ngomong no. Saya bukan dukun. Ayo minta ampun sama Tuhan. Apa kesalahannya? Tuhan bisa perbaiki. Dan perlahan saudara, 800 juta terlunaskan. Ada Yesus. Langit bumi isinya Tuhan yang punya. Saudara minta pada Bapa di surga. Jangan minta tonggoe. Jangan minta mamamu. Mamamu sudah usia seberapa? Masih, besok buat beli ini. No, bukan itu saudara. Harus menghadapi hidup ini dengan tegar, percaya, bersyukur kepada Allah Bapa. Maka semua yang saudara dan saya alami nantinya akan dahsyat. Amin saudara. Percayalah bahwa hidup saudara dan saya ini menggenapi firman Tuhan. Bukan hidup saudara diciptakan terus dibiarkan berjalan sendiri. No. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada peta Allah dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai merusak peta hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi pelihara peta itu, lakukan bagian saudara dan saya. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Mungkin saudara hari ini berjalan terseok. Percayalah bahwa tangan Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Tuhan gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya yakin dan percaya meskipun hari ini saya sebagai hamba Tuhan. Tapi Tuhan tidak mempermalukan saya. Saya tidak dikenal banyak orang tapi saya percaya Yesus yang mempromosikan saya. Saya tiba-tiba di calling untuk khotbah di mana. Itu semua karena Tuhan. Siapa saya ini? Saya selalu mengatakan Tuhan biar engkau semakin ditinggikan dan dimuliakan. Aku semakin rendah di hadapanmu. Ada sesuatu saudara. Kalau saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan. Ada sesuatu jalur ini yang harus saudara dan saya lakukan. Jalani hidup itu bersama Yesus. Amin saudara. 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ini janji Tuhan, jaminan, garansi yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan adalah Allah yang setia, amin saudara. Dia pasti memberi yang terbaik. Dan yang terakhir saudara, kalau yang terakhir ini suka, luar biasa. Puji Tuhan dan pulang. Ya. Ketiga, menyadari bahwa kita milik Kristus atau tubuh kita adalah bait Allah. Mengiring Tuhan itu harus tahu saudara posisi kita. Di mana letak kita di hadapan Tuhan. Kita harus tahu saudara. Supaya kita enggak selalu dikatakan terombang-ambing. Kita harus tahu persis saudara hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jangan neko-neko saudara. Merasa kuat, merasa masih muda. Begitu saudara. Ya, tubuh kita ini milik Kristus. Makanya kalau doa, biarlah tubuh jiwa rohku ini Tuhan, Engkau yang pegang, karena Engkau pemilik hidup. Katakan saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Waktu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan yang setia itu selalu ada bagi saudara dan saya. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Ya, yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengan apa saudara? Dengan darahnya di kayu salib saudara. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini simple saudara. Simple banget saudara. Asal saudara mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Asal saudara mau berjalan sesuai yang Tuhan mau. Hidup ini pilihan loh saudara, betul enggak? Dan saya sering katakan kepada jemaat saya, hidup itu perjuangan. Dan yang kedua adalah pilihan. Kalau engkau sudah berjuang, kau pasti sudah punya pilihan. Kalau engkau sudah punya pilihan, kau pasti memperjuangkan pilihan itu, betul enggak saudara? Hidup ini perjuangan. Jangan saudara enak-enakan. Oh iya musim corona di rumah aja enggak usah kerja, enggak makan saudara. Tapi waktu masalah datang, saudara mempersiapkan hidup saudara. Dan saudara mulai menyerahkan kepada Allah Bapa. Kekhawatiran, ketakutan, masa-masa sukar, saudara dan saya tetap punya kekuatan. Amin saudara. Amin. Maukah saudara hari ini berubah? Menjadi tegar di masa-masa yang sukar. Tetap mengucap syukur kepada Allah Bapa. Saudara, bangkitkan roh ini saudara. Jangan biarkan di zona yang nyaman. Jangan dibiarkan, sudahlah Tuhan kan baik. Kalau aku di rumah aja kan Tuhan ngerti. Memang corona. Dengan alasan bermacam-macam. No, bukan itu saudara. Tetap lakukan bagian saudara. Yang bekerja tetap bekerja. Tetapi tetap jaga kesehatan. Amin. Protokol kesehatan diberikan itu bukan cuma sekedar acuan yang biasa. Tapi protokol kesehatan diberikan agar saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih lagi dahsyat saudara. Amin saudara. Percayakah bahwa hari ini semua akan berubah? Tidak ada corona yang mengancam kehidupan saudara dan saya. Tapi corona adalah sesuatu yang memicu kita semakin hidup melekat kepada Tuhan. Adanya corona, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Amin saudara. Berkat Allah Bapa turun atas hidup saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya enggak perpanjang firman.